Bos besar menghindari perjodohan paksa dari ibu tua. Dia menarik pelayan dan saling bertukar pakaian. Hasilnya baru saja bersembunyi di sebuah ruang karaoke. Namun malah bertemu dengan seseorang yang acuh tak acuh. Saya tidak ingin mahar. Tidak perlu mahar. Tidak mau apa-apa. Apakah kamu mau menikah denganku? Bos besar terkejut. Ternyata baru saja gadis itu pertama kali bertemu orang tua pacarnya. Dan tiba-tiba muncul calon mertua. Dan memberikan gadis itu perjanjian pranikah. Gadis itu membacanya dengan terkejut. Hampir terkejut sampai jatuh. Menyerahkan hak waris. Harus melahirkan 3 anak dalam setahun. Setidaknya salah satunya harus laki-laki. Tidak boleh mengeluarkan uang tanpa izin. Tidak boleh keluar rumah. Tidak boleh bertemu orang. Gadis itu sama sekali tidak menyangka. Sudah masuk abad ke-21. Ternyata masih ada perjanjian yang tidak adil seperti ini. Ternyata calon mertua sama sekali tidak memperhatikan gadis itu. Langsung mengatakan bahwa untuk menikahi orang kaya harus taat aturan. Dan ini juga melihat bahwa kamu telah menemani anaknya selama 5 tahun. Kalau tidak, gadis desa seperti kamu tidak akan pernah masuk ke dalam pandangannya. Gadis itu segera meminta bantuan pada pacarnya. Ternyata pacarnya adalah anak ibu. Tidak hanya tidak membela gadis itu, malah membuat gadis itu mendengarkan ibunya. Kamu belum memikirkan masa muda terbaikmu. Memberikan kepada pria seperti itu. Dengan kekecewaan langsung. Bibi, saya sudah menikah. Bukan menjual diri. Saya tidak bisa menerima kesepakatan ini. Aku tidak ingin mas kawin. Namun calon mertua mengira gadis itu pura-pura sombong. Berani menunjukkan ekspresi muka sombong padaku. Aku berkata padamu, seperti wanita murahan yang menggantungkan diri pada orang berkuasa seperti kamu. Aku pernah melihatmu. Bukankah kamu merasa kehilangan hak warismu? Kamu tidak mendapat manfaat. Baiklah, saya akan memberikanmu sifat 5 juta lagi. Dan 10 juta dalam kekayaan. Kintian. Apakah kamu pikir aku bersamanya hanya karena uang? Aku telah menemaninya selama 5 tahun penuh. Kita dari tidak memiliki apa-apa hingga sekarang. Aku peduli. Bukanlah perasaan ini. Kamu masih pura-pura sombong di depanku, kan? Jangan main-main dengan trik menarik dan menolak di depanku. Apakah kamu pikir itu akan meningkatkan nilai dirimu? Kamu salah. Kamu hanya seorang wanita yang ditolak oleh anakku. Wanita XXXXXXXX. Kamu tidak akan menemukan tempat yang lebih baik. Gadis itu menangis marah setelah mendengarnya. Pada saat itu juga, ketika ayah yang sedang menghindari perjodohan ibunya masuk, gadis itu mendekat, menarik CEO dan bertanya apakah dia mau menikahinya. Lihatlah, apa maksudmu sebenarnya? Kamu sengaja mencari seseorang yang rendah hati seperti ini. Apakah Anda mencoba merendahkan kami dengan memberikan hadiah? Saya tidak bermaksud untuk merendahkan Anda. Saya hanya ingin memberitahu kalian. Saya, Lin Xiang, bukan wanita yang suka berfoya-foya. Saya lebih memilih menikahi seorang pemuda yang tidak memiliki apa-apa. Saya juga tidak akan merangkul orang-orang berkuasa seperti kalian. Dia benar-benar memiliki harga diri. Apakah Anda yakin? Apakah Anda akan menikahi pelayan yang rendah seperti dia? Tidak bisa. Lin Xiang, bagaimana kamu bisa? Anak, keluarga Wei memiliki kekuasaan dan pengaruh. Kami memiliki hubungan bisnis dengan pemimpin Cloud Sea. Ada transaksi bisnis. Kamu pikir dia akan membiarkan keluarga Wei kita begitu saja? Saya tidak percaya. Kamu bisa menurunkan hal ini. Anak, dia sedang berpura-pura bersama kita. Apakah kamu mau menikah denganku? Dia gemetar. Baiklah, gunakan dia sebagai perisai. Angin berbisik di ujung rambut. Meniup ujung rok. Bulu mata bergerak. Janji masih ada di sisimu. Melompat dengan sukacita. Baiklah. Mari kita segera menikah. Tunggu. Barusan Anda bilang, keluarga Wei lah yang terkait dengan grup di Hao. Siapa yang merupakan keluarga Wei kamu? Penjaga obat barat. Apa yang sedang kamu lakukan? Tidak apa-apa. Menikah. Sekalian memberikan istri hadiah besar. Tak terduga aku begitu impulsif. Menikah dengan orang asing. Di mana rumahmu? Bagaimana kalau aku antar kamu pulang? Saat ini aku tidak punya tempat tinggal. Kamu meninggalkan kampung halaman. Datang ke Cloud Sea untuk bekerja. Ternyata seorang pekerja migran. Sendirian berjuang di tempat asing. Bahkan aku kehilangan pekerjaan. Meninggalkan kampung halaman. Mengapa kamu tidak memberitahuku? Di mana rumahmu? Pergi meninggalkan kampung halaman. Kamu benar-benar jahat. Tidak masalah. Kamu tinggal di rumahku dulu.
Begitu. Kamu tunggu di sini dulu, aku akan datang menjemputmu dengan mobil. Menarik. Halo, aku baru saja mengirimkan foto kepadamu. Kamu kirimkan ke ibuku. Beritahu dia, aku sudah menikah. Biarkan dia tenang dulu. Apa? Tuan, kamu sudah menikah. Rumah sudah ribut-ribut. Lebih baik kamu pulang sendiri. Ceritakan pada Nyonya. Biarkan dia tenang dulu baru bicara. Kamu saja yang beritahu dia. Katakan padanya untuk tidak menggangguku. Oh ya, saluran televisi Xiaowei. Batalkan semua akun mereka. Baiklah. Ayo pergi. Aku akan mengantarmu pulang. Yang kamu maksudkan adalah mengemudi. Ya, mengemudi mobil ini. Jangan lihat dari ukurannya yang kecil dan lincah. Namun performanya sangat kuat. Mampu menampung 2 orang. Tidak mudah sama sekali. Naiklah. Pakailah helm dengan baik. Kamu yakin tidak ada masalah? Tidak ada masalah. Pegang erat aku. Ayo pergi. Mulai. Kamu, jangan terlalu cepat. Maaf ya. Lihatlah, kamu terlihat lemah. Kamu harus tenang, mengerti? Dia pasti akan kembali. Ibu. Kenapa kamu di sini? Mereka benar-benar menikah. Bagaimana mungkin ini? Bagaimana aku tahu? Halo, apa yang kamu katakan? Batalkan dan hubungi nomor D. Semua kontrak. Halo, halo. Sudah sampai. Kamu tinggal di tempat seperti ini. Harga rumah Su Tianhai terlalu tinggi. Sebagian besar gajiku akan di sini. Kamu duduk dulu. Tunggu sebentar. Baik. Halo. Tolong buatkan saya 1 surat perjanjian pernikahan kontrak. Berlaku selama 6 bulan. Jumlah kompensasi 3 juta. Lihatlah dia seperti itu. Sepertinya sangat miskin. Baiklah, 1 juta. Saya akan mengirimkan surat perjanjian nomor 1 kepadamu. 1 juta. 1 juta, 1 juta, 1 juta, 1 juta, 1 juta. Pernikahan ini terlalu terburu-buru. Lebih baik kita menandatangani sebuah perjanjian. Itu. Maaf ya, hari ini demi menyelamatkan wajah. Memanfaatkanmu. Keluarga Wei memiliki kekuatan besar. Dan memiliki hubungan dengan grup di Hao. Melawan mereka. Apa yang kami lakukan di hotel? Sepertinya tidak bisa dilanjutkan di sini. Tidak apa-apa. Karena kita sudah menikah. Saya akan bertanggung jawab untuk Anda. Bertanggung jawab padaku. Jadi, tanda tangani perjanjian ini. Apakah kamu ingin menggantikan saya? Benar. Selama waktu kita berjuang di Yunhai, kamu bisa tinggal di rumahku dengan tenang. Izinkan saya mendukung Anda. Sampai kamu mendapatkan posisi di Yunhai. Kita akan bicarakan tentang perceraian nanti. Mengapa kamu berkata begitu? Tidak apa-apa. Saya berpikir. Kamu adalah wanita pertama yang mengatakan akan merawatku. Kamu tidak mau? Mau. Mengapa? Ayo. Di mana harus menandatangani? Here. Baiklah. Tenanglah. Saya akan melakukan yang terbaik untuk membantu Anda. Sampai kamu mendapatkan posisi di Yunhai. Setelah itu, semoga bahagia. Mohon bimbingannya. Kamu lapar? Baiklah, aku akan pergi memasak sekarang. Tuan muda, kontrak sudah disusun. Kirim ke emailmu saja. Tidak perlu. Aku, tuan muda, bersiap-siap menjadi pria yang bergantung pada wanita. Makanan sudah siap. Ayo makan. Coba rasakan, bagaimana rasanya? Enak. Mengapa mangkukmu begitu renyah? Aku tidak suka makanan seperti itu. Apakah kamu kehabisan uang? Selama periode Pei Yun mencari keluarganya di seluruh dunia, memang telah menghabiskan semua tabunganku. Belakangan ini sedang sedikit kesulitan. Keluarga mantan pacarmu yang kaya. Setidaknya mereka adalah keluarga kelas 2. Mengapa kamu tidak menerima syarat mereka? Langsung saja menikah. Mengapa tidak mengejar kekayaan dan kemuliaan? Seperti pepatah mengatakan, lebih baik menjadi wanita miskin daripada menikah demi uang.
Aku berkata padamu, anak-anak,